Karena zaman dulu teman-teman sering ditakut-takuti oleh orang tua, ada pocong, ada kuntilanak. Akhirnya teman-teman, saya melihat pocong, padahal itu karung. Nah, itu sering terjadi teman-teman, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih karena kalian sudah mengklik video saya ini. Ini adalah video uploadan pertama saya ya, setelah sekian lama saya tidak mengupload sebuah video 3 atau 4 bulan atau mungkin lebih ya teman-teman. Dikarenakan dengan kesibukan saya. Ya maklum lah teman-teman ya. Saya ini sedikit-sedikit ada usaha juga. Terus saya sedang membangun sebuah gubuk kecil. Alhamdulillah ini sudah jadi. Kenapa saya mengupload video kali ini teman-teman, itu karena kegeraman saya ya melihat berita-berita yang viral, melihat video-video yang viral, melihat video-video yang sangat menggeramkan menurut saya ini. Kasusnya Irjen Polisi Sambo pembunuhan, kasus Marcel Radival dengan dukun-dukun palsu. Kalau dukun walaupun asli ya tidak boleh diikuti juga teman-teman, saya sangat setuju. Tapi di video ini saya ingin lebih khusus mengkomentari para dukun-dukun ini. Yang kemarin kita tahu bahwa Mas Marcel ini ribut dengan yang namanya Gus Samsudin, Kang Udin lah kita namakan itu. Karena saya sudah mencek video-videonya teman-teman ya, itu kebanyakan itu memang trik semua, tidak ada yang asli. Kalaupun itu asli teman-teman, itu sudah melanggar aturan agama. Apalagi itu palsu, sudah jelas menipu. Yang lucunya lagi, Kang Udin ini malah mentang-mentang melaporkan si Mas Marcel ini ke polisi. Ini yang namanya menodongkan pistol ke kepala sendiri namanya teman-teman. Mengapa saya ngomong demikian? Ya iyalah jelas, dia ini adalah seorang dukun yang berkedok agama. Ini sudah sangat jelas teman-teman kalau kita lihat, karena semuanya trik. Dan Dr. Richard Lee pun dalam podcastnya itu beliau malah mengundang dari mantan kameramennya, ada yang pernah jadi korban. Nah, ini adalah kejelasan yang sudah sangat jelas. Nah, untuk kalian yang masih percaya dukun teman-teman, pertama, kalian sudah salah, karena dukun yang asli pasti tidak akan mengaku dukun, itu sudah pasti. Yang kedua adalah jika itu dukunnya asli, nah kalian mendatangi dukun atau peramal saja, ini dalam riwayat hadis sahih diterangkan, sholat kalian tidak akan diterima selama 40 malam. Kalian mendatangi dukun atau peramal dan kalian percaya apa kata-katanya, ini sudah menyelisihi akidah agama Islam, agama yang kita perlu kita anut dan kita percaya. Mengapa banyak sekali orang di Indonesia ini sangat senang, sangat hobi sekali dengan hal-hal yang mistik ya? Kenapa? Ya karena itu tadi teman-teman, mohon maaf sekali karena mungkin pendidikan di bidang agama ini kurang. Dan mungkin ini, maaf sekali lagi karena ini akan membawa nama-nama orang tua. Ini perlu saya jelaskan teman-teman, mungkin bagi kalian yang kelahirannya di atas tahun 2000 itu tidak pernah mengalami yang pernah kami alami, yang kelahiran di bawah tahun 2000-an lah, khususnya itu sekitar tahun 90-an ke bawah sana.
Kalau saya kelahiran 91, saya adalah kelahiran antara pergeseran antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Itulah kurang lebih teman-teman. Jadi begini, mungkin ini adalah kesalahan orang tua. Kenapa saya ngomong demikian? Karena begini teman-teman, kalau orang tua zaman dulu ya, waktu saya kecil itu kan belum ada listrik, adanya itu ya cuman damar. Kalian tahu damar kan? Itu adalah lampu penerangan yang kecil yang biasanya terbuat dari botol obat, dan itu pakai minyak tanah untuk bahan bakarnya. Jadi kan gelap ya kalau malam teman-teman, tidak seperti sekarang kita keluar ke jalan raya, ke toko itu pasti terang, tidak takut lah yang namanya hantu-hantuan apa mistik-mistikan. Nah, pada zaman dahulu para orang tua ini kan ingin menakut-nakuti anaknya supaya anaknya itu tidak keluyuran malam-malam. Misalnya begini, orang tua zaman dulu itu selalu ngomong begini biasanya kalau anak-anaknya itu berkeliaran malam-malam, bermain sampai malam. Kalau bahasa ngapaknya ini ya teman-teman, aja metu anak sendek, nini sendek ala. Nah, nini sendek ala ini kalau di bahasa Indonesia kan itu nenek-nenek yang menculik anak kecil ya, menculik anak kecil dan rupanya itu buruk rupa. Biasanya ditakut-takuti juga dengan wewe gombel atau mungkin ada kuntilanak, ada pocong. Nah, hal-hal inilah yang masuk ke dalam otak kita ya teman-teman. Oh ya, bukan kita, mungkin saya lah. Jadi menimbulkan ketakutan. Oh, berarti kalau pocong itu menakutkan. Oh, berarti kalau kuntilanak itu menakutkan. Kalau genderuwo itu mengerikan. Nah, ini tertanam dalam keyakinan anak-anak zaman dahulu, dan kesininya akhirnya menjadi sesuatu yang mungkin itu benar-benar terjadi. Karena apa? Bukan karena pocong, kuntilanak atau genderuwo itu nyata, bukan, tapi karena keyakinan. Mungkin teman-teman pernah mengalami berjalan di suatu tempat, berjalan di suatu desa yang belum pernah teman-teman kunjungi. Pada saat malam hari mungkin terlihat seperti putih-putih, karena zaman dulu teman-teman sering ditakut-takuti oleh orang tua, ada pocong, ada kuntilanak. Akhirnya teman-teman, saya melihat pocong, padahal itu karung. Nah, itu sering terjadi teman-teman. Karena demikian, karena seseorang untuk melihat wujud asli jin itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu pertama. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf yang artinya itu, dan mereka para jin itu melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat jin. Itu sudah jelas teman-teman dalam Al-Quran bahwa para jin ini melihat dari sesuatu tempat yang kita tidak dapat lihatnya. Apa mungkinkah kita melihat wujud dalam rupa yang lain? Ini bisa teman-teman, tapi jarang terjadi. Biasanya orang yang bisa melihat jin itu orang yang di matanya itu ketempelan jin juga. Dia itu ada istilahnya itu, ada aliran-aliran apalah zaman dulu itu, mungkin dulunya mbah-mbahnya itu pernah membuat perjanjian dengan jin atau segala macamnya lah. Jadi jin itu memang benar ada, tapi untuk sejenis pocong, kuntilanak, tuyul yang dimasukkan ke dalam botol itu kalian tidak boleh mempercayai hal demikian, karena itu berbeda. Biasanya dalil para dukun ini ya, apalagi yang berkedok agama ya teman-teman, mereka selalu mengatakan begini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, orang-orang yang beriman dikatakan adalah yang yu'minuna bil ghaib, itu pertama kali disebutkan. Berarti kalau kamu tidak percaya dengan tuyul, kuntilanak, genderuwo, berarti kamu tidak percaya dengan yang namanya hal ghaib, sedangkan itu diwajibkan dalam Al-Quran. Biasanya mereka mengatakan demikian, tapi sebenarnya teman-teman, itulah kelicikan-kelicikan mereka memakai ayat-ayat Allah dengan tafsir yang menurut hawa nafsu mereka sendiri.
karena mereka berkepentingan di situ untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Itu biasanya begitu. Mereka menjual jimat, menjual keris, ini ada kodamnya, ada isiannya, harga 2 juta, 3 juta. Nah, sebenarnya hal ini berbeda teman-teman. Kalian bisa membantahnya dengan perkataan begini, ya, kalau keris ini sakti, kalau keris ini bisa mendatangkan kemuliaan, keris ini bisa menjadikan saya kaya, atau merah delima ini bisa menjadikan saya berwibawa, ngapa nggak dipakai sendiri supaya si dukun ini berwibawa, dukun ini kaya raya? Ya maaf ngomong, yang dukunnya sendiri saja melarat kerek. Nah, apa hal-hal yang seperti ini tidak membuat kalian yang masih percaya yang dengan namanya dukun ini sadar? Kalian lihat, nah, kalau dukunnya mungkin Erick Thohir, atau dukunnya itu mungkin Pak Abu Rizal Bakri, nah dukunnya itu Bosman Mardigu, nah kalian boleh percaya mereka kaya raya, hartanya triliunan. Wah, ini dukunnya sakti, dia sendiri bisa kaya raya. Nah itu ya teman-teman. Jadi di video ini saya hanya ingin menjelaskan itu saja. Jadi praktek perdukunan seandainya pun nyata, kalian tidak boleh mempercayainya sekalipun itu nyata. Sedangkan yang terjadi pada zaman ini adalah tidak ada yang nyata. Oke teman-teman, tunggu video saya berikutnya ya. Saya ingin bereaksi lah. Ini ada yang namanya itu katanya Habib siapa, Jindun, Habib Jindan. Ini katanya cicitnya Mbah Priuk tahan tembak. Saya ingin komentari ini. Saya sebenarnya gregetan juga ingin membuat video tentang ini. Ditunggu video saya berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan itu sebagai sharing kita bersama, kita semua bisa saling merangkul untuk memberantas perdukunan yang palsu ini. Yang asli pun harus diberantas teman-teman, itu wajib, karena dukun itu merusak akidah agama kita, agama Islam, dan setiap agama pun melarang yang namanya perdukunan. Oke teman-teman, begitu saja video kali ini. Yang sudah menyaksikan saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.